Mahfud MD akan penjarakan yang terlibat transaksi janggal 349 triliun. Bahwa yang kita bicarakan itu, yang saya dan Pak Ivan PPATK sampaikan dan Bu Sri Mulyani juga, bahwa ini adalah laporan pencucian uang, laporan tindak pidana pencucian uang. Memang jumlahnya besar karena itu tadi menyangkut orang luar, menyangkut tindak pidana di luar, tapi ada kaitan dengan dalam. Nah, untuk itu kami tadi bersepakat begini, apabila nanti dari laporan pencucian uang itu ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana, maka LH tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Ya, pajak ini kan terkesan untouchable dari sisi yang disebut yang undang-undang perlindungan pajak. Ini soalan besar kita yang nggak boleh kita bilang, oh nggak begitu kali Pak Saud. Siapa bilang nggak gitu? Coba tanya deh konsultan pajak sama orang-orang pemerhati pajak, pasti ngomongnya sama gitu loh. Ya. Jadi maksud saya, tanpa kita harus bicara karena kita nggak punya bukti sampai kita bisa mempidanakan orang, apakah itu nanti pasal 5, pasal 12 atau pasal gratifikasi atau pasal 2 dan seterusnya. Ya, kita tetap harus berpikir, karena gini, kalau kita bicara LHKPN itu mindsetnya saya berulang-ulang mengatakan itu pencegahan, tapi sebenarnya kita berpikirnya terus penindakan. Masa sih ada petugas pajak mereka dapat uang segitu itu karena hasil murninya, kan kita nggak boleh menuduh, tapi kita juga nggak boleh lepas begitu aja. Ya. Kita bicara perampasan aset. Kalau soal komunikasi dengan pimpinan parpol sudah pasti kita saling komunikasi, baik melalui media terbuka maupun ketemu, baik resmi maupun tidak resmi. Itu satu keharusan di negara demokrasi. Kita jalan karena itu, tapi semuanya nampaknya sama, ingin RUU perampasan aset ini segera sampai ke DPR, baik parpol maupun pemerintah maupun DPR. Kan parpol sudah minta segera dong diajukan, kan begitu. DPR-nya juga. Sekarang ini sudah menjadi program bersih-bersih pemerintahan dari oknum-oknum bermasalah yang selama ini tak terjamah. Mahfud ingin memberi terapi kejut dan menimbulkan efek jerak. Untuk itu kita patut angkat topi sama kejelian dan kepandaian Mahfud MD ini. Di sisi lain, Sri Mulyani harus menjaga institusi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak dan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai. Laporan transaksi dari PPATK adalah sangat akurat, karena itu jejak elektronik perbankan. Itu laporan intelijen yang sangat akurat. Tugas dari KPK, tugas dari aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan intelijen itu menjadi alat bukti. Bagaimana caranya rekening-rekening yang sudah ditunda atau diblokir transaksi oleh PPATK di take over oleh KPK untuk dibekukan transaksinya, kemudian pemilik rekening diperiksa dari mana asal usulnya. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan akan mengawal proses hukum kepada Kementerian Keuangan terkait transaksi janggal sebesar 349 triliun. Mahfud mengatakan saat ini Kemenko sedang melakukan langkah hukum terhadap dugaan transaksi janggal puluhan triliun rupiah tersebut. Demikian katakan Mahfud MD yang juga Ketua Komite TPPU saat rapat dengar mendapat RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 11 April 2023. Komite TPPU komitmen mengawal langkah hukum Kemenko terhadap dugaan TPPU dan hal lain yang belum masuk ke dalam proses hukum. Komite TPPU akan bentuk Satgas Supervisi untuk tindak lanjut LHA dan LHP nilai agregat 399 triliun dan case building prioritaskan LHP paling besar. Dimulai dari 189 triliun lebih, tim Satgas akan dilibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Bea Cukai, Bareskrim Polri, Kejagung, BIN, dan Kemenko Polhukam, jelas Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa tidak lanjut tersebut dengan menyeret pihak-pihak yang terlibat transaksi janggal itu ke aparat penegak hukum. Akan terus tindak lanjuti dugaan TPA dan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan kerjasama PPATK dan aparat penegak hukum, kata Mahfud.